Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Hermalita dengan NIM 19049010. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul Perempuan dalam Perspektif Pendidikan dan Perbedaan Gender. Latar belakang dari artikel ini yaitu diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan dalam berbagai hal, salah satunya dalam dunia pendidikan. Diskriminasi ini terjadi karena perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki. Pentingnya topik ini dibahas adalah agar terjadinya kesetaraan gender yang berarti memberikan kesempatan yang sama pada perempuan seperti halnya pada laki-laki. Ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu 1. Apa bentuk diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pendidikan? 2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pencapaian keadilan gender dalam dunia pendidikan? 3. Apa upaya yang dilakukan dalam mencapai kesetaraan gender? Metode penyusunan artikel ini dilakukan secara konseptual. Menyajikan pembahasan melalui studi pustaka dengan terlebih dahulu mengkaji sumber-sumber yang relevan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka mengenai beberapa hal. Yang pertama mengenai pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Lalu yang kedua mengenai pendidikan dalam perspektif gender. Pendidikan dalam perspektif gender bermaksud pendidikan yang mengedepankan persamaan pemaknaan perhatian dan perlakuan terhadap siswa antara perempuan dan laki-laki. Lalu yang ketiga mengenai jenis kelamin versus gender. Jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Misalnya, manusia berjenis kelamin laki-laki memiliki jakun dan manusia berjenis kelamin perempuan memiliki payudara. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Lalu ada analisis yang membahas beberapa rumusan masalah yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Kaum laki-laki dianggap kelak akan menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sehingga pendidikan lebih diutamakan untuk mendukung perannya. Sedangkan perempuan dianggap hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah untuk mengurus anak, suami, dan rumahnya. Dari pandangan ini, maka dinilai pendidikan tinggi tidak begitu penting bagi kaum perempuan. Mereka mengalami diskriminasi dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan. Yang kedua, faktor-faktor kendala dalam pencapaian keadilan gender dalam dunia pendidikan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian keadilan gender dalam dunia pendidikan. Antara lain, kurangnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, eksploitasi anak perempuan, persoalan perempuan dan anak di wilayah konflik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, upaya yang dilakukan dalam mencapai kesetaraan gender. Untuk menjamin pemenuhan HAM, perlu dilakukan upaya dan tindakan. Salah satunya adalah menjamin perempuan mendapat kesempatan memperoleh pendidikan gratis dan berkualitas, dan pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk pelayanan untuk kesehatan reproduksi. Lalu yang terakhir, ada saran yang diberikan pada artikel ini, yaitu pemerintah bisa membuat peraturan mengenai kebebasan perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan atau aktivitas di berbagai bidang, terutama pada bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik.
Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai artikel yang telah saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk yang membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.